waktu 3 jam dari desa ini untuk bisa tiba di kota Gorontalo. Dengan jalan berliku dan rawan longsor saat musim penghujan. Medan dan jarak tempuh sejauh itulah yang harus saya bayar untuk mengumpulkan ilmu dari ibu kota dan membagikannya di desa saya yang jauh dari kemajuan kota dan akses internet. Semua tempat adalah sekolah, dan semua orang adalah guru-guru. Merupakan kalimat bijak Ki Hajar Dewantara yang saya yakini sampai saat ini. Saya Ningsi Ana, salah satu anak desa Ilohuua yang beruntung pernah berkuliah dan lulus dengan gelar sarjana pendidikan di salah satu universitas di tengah ibu kota provinsi Gorontalo. Ya, Karim. Hari Jo, Sompitong sama Bapel. Kesempatan yang mungkin hanyalah hal biasa bagi orang lain. Namun bagi kami, anak-anak petani yang tinggal di pedalaman dan tapal batas dua provinsi, Gorontalo dan Sulawesi Utara, belajar di kota adalah hal mewah yang jarang tercapai. Kembali ke desa setelah mengumpulkan ilmu dari kota adalah hal kecil yang bisa saya lakukan untuk tempat kelahiran saya sejauh ini. Bukan untuk memamerkan gelar, karena pernah mendapat kesempatan berkuliah, tapi untuk menunaikan kewajiban membagikan kembali ilmu yang saya pelajari, agar semua sudut kampung yang jauh dari kemajuan kota dan akses internet ini bisa menjadi sekolah untuk semua orang. Nah, kebetulan saya juga asli sini, hidup di sini, masa kecil saya di sini. Jadi saya juga lihat kondisi sekolah dari kejauhan. Saya lihat ini sekolahnya gurunya kurang. Nah, terpanggil hati saya, insya Allah saya akan masuk di sekolah ini, merubah suasana sekolah ini. Yang tadinya anak-anak kadang masuknya nanti jam 9, insya Allah setelah sudah ada ini honor-honor, alhamdulillah sudah berubah. Awal saya masuk di sekolah ini sebagai honor, itu tidak ada keinginan, cuman karena ada salah satu kepala sekolah yang dulu kepala sekolah di sekolah ini mengajak saya untuk honor di sini. Karena lalu itu, awal-awal itu honornya di sini baru 1 orang. Nah, mungkin mengantisipasi dia supaya tidak jenuh di sekolah cuma sendiri. Dan kebetulan siswa dulu itu jumlahnya ada sekitar 80-an. Terus ada beberapa kelas juga kosong, ya mau tidak mau tetap ada ikut diajak oleh kepala sekolah untuk honor di sini. Atau yang disebut ukuran sepatu. Awal-awal masuk honor itu 2006, bulan Februari. Alhamdulillah hari demi hari sudah mulai nyaman dengan profesi ini. Padahal memang awal-awalnya cita-cita saya bukan sebagai guru. Cita-cita saya itu kalau waktu dulu sekolah itu sebagai ini, sukanya karyawan bank. Itu dulunya. Iya, bukan menjadi guru. Dulu saya bercita-cita menjadi pegawai BUMN agar bisa membantu orang tua menyekolahkan saudara-saudara saya. Tapi ternyata
Panggilan mengajar saat melihat anak-anak yang kekurangan guru di kampung ini lebih besar. Maka saya relakan mimpi dan harapan memperbaiki nasib perekonomian keluarga dan memilih jalan hidup yang saya syukuri sekarang ini. Walaupun pada akhirnya, untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga, saya harus mencoba bekerja sampingan berjualan gorengan di waktu istirahat sekolah. Alhamdulillah, ini sangat membantu menutupi kekurangan gaji guru honor yang biasanya tidak sampai 500.000 per bulan. Belayan kasih bagi kami, suaramu mengiring kami ke masa depan yang terang. Wahai Sang Guru, kaulah teladan, pengajar, dan pembimbing kami. Guratan pengabdianmu membekas pada jiwa kami. Hanya doa yang tulus dan semangat negeri sebagai balasan jasamu. Terima kasih Guru, semoga kebahagiaan selalu mendekat. Untuk pembelajaran keseharian itu untuk merubah kejenuhan anak-anak di dalam kelas, saya ambil metode-metode, ada metode bermain peran, tebak-tebakan, ada juga metode teka-teki. Dan sampai juga bisa juga saya ambil pembelajarannya di ruang kelas agar anak-anak terasa nyaman dan tidak jenuh di dalam kelas. Apalagi cuacanya panas. Jadi di dalam kelas kadang panas, anak-anak juga kan cepat bosan. Jadi saya sering-sering saya ajak di luar. Untuk tantangan mengajar, beberapa tahun yang lalu itu kalau fasilitas yang di sekolah ini, bukunya ada, media-medianya juga ada, tapi cuma sebagian, tidak semua. Nah kalau untuk sekarang, mengajar untuk sekarang itu harus kita siapkan dengan berbagai macam video. Sementara video itu harus kita download lebih dulu. Sementara di desa ini atau di sekolah ini, untuk jaringan selulernya tidak terjangkau. Nah, untuk kami guru-guru kadang-kadang sering turun ke kecamatan untuk mengakses internet tersebut, untuk mengupload atau mendownload video-video yang bisa kita tampilkan di dalam kelas untuk memancing motivasi aktivitas dari anak-anak. Selain jarak tempuh yang cukup jauh untuk mendapatkan bahan ajar, ujian terbesar dari menjadi seorang guru di tempat ini adalah menghadapi murid kelas yang jarang masuk sekolah. Kalau ada anaknya yang kurang masuk sekolah, saya lihat kondisinya. Ini anak ini ada orang tuanya lengkap tidak, jarak rumahnya jauh dari sekolah tidak. Nah, kalau memang orang tuanya tidak lengkap, macam atau orang tuanya sebelah atau sebelah ayah atau ibu sudah meninggal,
ya mungkin ini anak kekurangan perhatian. Terus kalau jarak rumah, nah mungkin takut jalan sendiri atau tidak ada kendaraan, ya seperti itu. Di desa ini, hal-hal sepele seperti ketidakhadiran tidak bisa dibiarkan begitu saja. Belajar dari kejadian sebelumnya, banyak anak-anak yang akhirnya memutuskan berhenti sekolah dan membantu orang tuanya berkebun karena masalah jarak yang jauh, juga medan yang sulit untuk ke sekolah, dan berbagai masalah lainnya. Muhammad Riza Putena, salah satu anak didik saya yang sudah beberapa hari tidak masuk sekolah. Untuk menemui dan memastikan keadaannya, saya harus berjalan kaki selama 45 menit. Rumah yang jauh dari pemukiman ditambah medan jalan yang licin saat hujan akan berisiko tinggi jika menggunakan kendaraan. Walau habari. Di paket tadi, so pergi di kelas, coba cek-cek nama-nama yang siswa yang banyak alfa. Nah kebetulan Tereja ini kan jarang ke sekolah. Jadi tika paket coba kasih saran, mau suruh kunjungi nih rumah siswa yang jarang ke sekolah. Kenapa tidak ke sekolah? Uti. Ya ini sehat baru, cuma sendiri dia kasih di sendiri ibu. Oh, kon tipe itu? Di kebun, di kebun Talun. Oh. Mana Tereja? Di dalam Reja. Di rumah sederhana ini, saya bertemu Reza dan ibunya. Dengan jarak sejauh ini, setiap hari Reza harus berangkat lebih pagi ke sekolah. Saya sakit. Oh sakit. So berapa hari ke sana ini tidak ke sekolah-sekolah? Kata kamu sendiri. Oh, kamu bisa sendiri. Kalau sakit, bapak kasih tahu pak guru-guru, bilang atau tidak bapak pesan pak teman-teman atau tim mama yang kasih turun, bapak bilang ada sakit. Baru kalau memang seharusnya mau tulis surat sakit. Kalau tidak tahu tulis surat sakit, cuman langsung kasih turun tim mama atau tim papa kasih tahu pak guru-guru, terutama pak ibu, apalagi ibu guru kelas 6. Karena so kelas 6, semua dekat ujian, konti jangan masuk di sekolah, tidak suka mau lulus. Suka toh? Hah? Iya. Mau tunggu di sekolah. Alasan tak kau mau pergi di sekolah? Kalau boleh, tidur dulu pati oma. Hah? Kasih tidur dulu pada oma. Iya. Ada ti oma di rumah ti. Hah? Mau ti? Iya. Mau toh? Akhirnya kami sepakat untuk sementara Reza akan tinggal di rumah kerabatnya yang dekat dengan sekolah, agar Reza semangat lagi untuk berangkat sekolah. Satu tantangan selesai. Tantangan baru terbuka lagi menunggu jalan keluar. Dari pertemuan dengan Reza dan ibunya, saya kembali mendengar keluhan yang belakangan ini juga sering dikeluhkan oleh orang tua dan siswa. Yaitu saat diberi pekerjaan rumah, siswa mengeluh karena di rumah mereka tidak memiliki sosok yang bisa membimbing. Bukan karena orang tua mereka tidak ingin menemani anak-anaknya. Tapi sayangnya ada beberapa orang tua yang sampai saat ini tidak bisa membaca dan menulis.
Bukankah setiap tempat harusnya bisa menjadi sekolah? Dan semua orang semestinya adalah guru? Tapi bagaimana jadinya jika orang-orang terdekat anak-anak di tempat ini tidak bisa baca tulis? Bagaimana bisa mereka menjadi guru untuk anak mereka? Sebagai tenaga pendidik, mungkin saya masih jauh dari sebutan pahlawan tanpa tanda jasa untuk bangsa. Tapi saya ingin terus melakukan banyak hal-hal kecil yang bisa bermanfaat, salah satunya agar murid-murid saya tidak kehilangan sosok guru di rumahnya. Sambil berjualan gorengan, saya dekati setiap orang tua. Mengajak mereka bergabung dalam kegiatan belajar membaca dan menulis, agar tidak ada lagi ayah dan ibu yang ketakutan saat anaknya meminta bantuan mengerjakan tugas sekolah. Hari ini terima kasih sudah datang. Boleh sama mulai ya? Boleh. Kalau kemarin Untuk kegiatan belajar membaca dan menulis ini, saya terpanggil karena melihat di Desa Ilohua ini masih ada beberapa ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang belum bisa atau tidak bisa mengenal huruf baca maupun tulis. Jadi tergerak hati saya untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar ini, dan alhamdulillah responnya ibu-ibu sama bapak-bapak di Desa Ilohua ini antusias sekali mengikuti belajar mengajar ini, terutama belajar membaca. Itu sangat direspon oleh masyarakat dengan semangat yang menggebu-gebu. Terus untuk kegiatan ini juga tidak menguras waktunya ibu-ibu. Kadang saya ambil pagi, kadang juga saya ambil nanti malam di saat kegiatan ibu-ibu tidak begitu padat. Dan saya juga mengambil kegiatan ini di hari libur, di saat saya tidak ada kegiatan di sekolah.
Alhamdulillah kami masyarakat Ilohuwa sangat senang dengan adanya pembelajaran yang orang buta huruf. Dengan adanya Ibu Ningsiana, kami bisa mengenal huruf dan bisa membaca. Cara mengajarnya Ibu Ningsiana sangat bagus dan sangat diterima oleh kami masyarakat Ilohuwa. Karena beliau tidak ada dengan cara kasar atau membentak kami. Beliau sangat sabar. Saya tahu sebagai guru akan terus ada tantangan-tantangan lain yang akan saya temui saat mewujudkan cita-cita saya untuk mencerdaskan generasi bangsa. Tapi saya juga yakin akan selalu ada jalan keluar dan kemudahan untuk melaluinya. Karena saat ini, saya dan teman-teman tenaga pendidik lain tidak lagi sendiri. Para orang tua, siswa, dan masyarakat selalu mendukung kami untuk menjadikan desa Ilohuwa sekolah bagi semua orang. Tidak ada lagi yang buta aksara dan anak-anak bisa belajar dari siapapun. Ibu Ningsiana, sepanjang sepengetahuan saya, Ibu Ningsi sebagai guru itu merupakan sosok guru yang rajin, pekerja keras, bisa diajak bekerja sama, dan beliau merupakan salah satu guru yang mempunyai motivasi yang sangat kuat untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik di desanya sendiri, khususnya di sekolah ini. Saya sebagai tenaga pendidik, khususnya di Desa Ilohuwa ini, saya berharap banyak kepada penerus-penerus untuk menyelesaikan pendidikannya. Untuk masalah ekonomi itu, kalau menurut saya, pasti akan Allah siapkan. Kalau kita memang benar-benar untuk mencapai suatu yang kita cita-citakan, insya Allah akan Allah kasih jalan.